Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Bapak Ibu pengajian Masjid Assalam di malam Jumat di tanggal keberapa Pak Asyik? Dulu kok dah ini. Untuk dulu kok dahnya, dulu kok idanya. Gini loh, kita itu yang dihafal tanggal gajian tuh asik ya. Alhamdulillah di malam ini, di malam Jumat, kita masih oleh Allah diberikan kekuatan sehat jasmani dan sehat rohani. Di dalam sehat jasmani kita oleh Allah diberikan kemampuan, diberikan maunah untuk tetap bisa menggerakkan seluruh instrumen jasad kita menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesehatan rohani kita malam ini bisa kita gunakan, kita ikhtiarkan untuk kembali memperdalam kajian-kajian ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian kita di malam ini nanti akan menjadi bagian dari investasi amal kebaikan kita, tabungan amal soleh kita, untuk kita jadikan sebagai bekal saat kita nanti di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahadits. Sebelum saya menambahkan beberapa hadis terkait dengan urutan abjad atau urutan huruf hijaiyah yang ada di syarah Mukhtarul Ahadits ini, saya ingin memulakan dulu di antara sekian karakteristik hadis-hadis Nabi, tak terkecuali yang ada di kitab ini, itu Nabi punya satu karakteristik dalam sabdanya itu, hadisnya yang memberikan cara pandang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, atau dalam bahasanya Pak Tes itu future tense ya. Jadi masa yang akan datang. Orang yang ahli dalam meramal masa depan itu kan namanya futurolog ya, futurolog. Kalau dalam bahasa perdukunan ahli nujum ya, ahli nujum. Nah, Nabi itu juga di antara sekian banyak riwayat hadisnya itu memberikan satu cara pandang dan argumentasi yang sifatnya visioner. Jadi Nabi itu seorang futurolog tulen. Cuman bedanya peramal selain Nabi itu belum tentu kebenarannya presisif. Tapi kalau Nabi itu semua narasi yang dibangun dalam statement-statementnya itu kan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi setiap narasi yang dibangun oleh Nabi itu selalu dalam dalam bingkaian dan koridor kontrolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun banyak juga kalau kita lihat dalam sekian ilmuwan kenamaan yang ramalannya sangat efektif itu. Misalkan kalau Bapak Ibu kenal yang namanya John Naisbitt dan istrinya Patricia Abundance. Bukunya yang terkenal Megatrend 2000 itu jenengan saya waktu masih mahasiswa dulu itu. Di antara
buku yang saya suka baca ya bukunya futurolog John Naisbitt itu. Dia meramal bahwa di abad 21 atau kemudian milenium ketiga itu di antara yang akan terjadi itu apa yang disebut dengan global village. Global village itu apa? Desa yang membuana ya, desa yang mendunia. Jadi di abad 21 itu nanti kata John Naisbitt 20 tahun yang lalu itu akan terjadi yang namanya kehidupan dunia itu diringkas menjadi satu lipatan kecil yang disebut dengan global village. Hari ini kita sudah merasakan itu. Kejadian yang ada malam ini yang kita ada di Assalam ini itu bisa langsung mengakses tanpa pakai lama kejadian atau peristiwa-peristiwa, event-event yang sedang terjadi di dunia barat. Hari ini misalkan ada konser dangdut tingkat dunia misalkan di Las Vegas itu hari ini juga kita bisa coba akses tanpa pakai lama. Itu namanya bahwa ramalan atau estimasi John Naisbitt di Megatrend 2000 itu hari ini sudah kita rasakan. Kalau bahasa Inggrisnya meramal itu kan forecast, ya, forecasting. Jadi dulu kita mengenal ada yang namanya permainan judi yang namanya forecast itu ya. Itu dalam rangka untuk membeli nomor untuk kita ramal. Forecast, bahasa Inggrisnya forecast. Kalau bahasa yang lebih kerennya itu futurolog ya. Kalau kita belajar bahasa Inggris ada namanya future tense, Pak. Ada past tense, present tense, future tense ya. Jadi meramal masa depan itu di antara yang hari ini ternyata meskipun bukan nabi yang peristiwanya terjadi itu adalah jenengan bisa nanti ya buka buku Megatrend 2000, Megatrend 2000 itu hampir semua cara pandang yang diestimasikan oleh John Naisbitt dan istrinya itu hampir terjadi semua di abad 21 hari ini. Di antaranya lagi misalkan kata John Naisbitt itu di Megatrend 2000 itu bahwa kekuatan terbesar di abad 21 di milenium ketiga itu adalah kekuatan informasi dan teknologi informasi. Betul enggak? Hari ini kita rasakan. Bahasa beliau itu yang saya ingat betul itu the power of highest quality is information. Jadi saya di samping hafal hadis juga hafal kaidah fikih ya. Kaidah fikihnya John Naisbitt. Jadi kekuatan terbesar yang nanti akan menjadi modal paling kuat di abad 21 itu adalah kekuatan teknologi informasi. Dan hari ini itu kita rasakan betul ramalannya John Naisbitt itu. Nah, kita tidak akan ngomong tentang ramalan John Naisbitt, tetapi kita akan masuk pada dari sekian narasi Nabi Muhammad SAW itu hadis-hadisnya ada yang sifatnya meramal masa depan. Tetapi bedanya John Naisbitt, ahli nujum dan ramalnya Nabi itu bedanya kalau Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu selalu dikontrol dengan panduan-panduan langsung radarnya Allah Subhanahu wa taala dan pasti betul. Dan pasti betul. Contoh misalkan di antara sekian lewat hadis Nabi itu ketika narasinya itu menjabarkan dan meramal masa depan itu misalkan diawali dengan kalimat kana fi akhir zaman min ummati. Ada yang gitu. Ada misalkan sayati fi ummati akhir zaman. Ada yang layaku lunna atau layaku nanna min ummati. Kita coba nanti berikan beberapa contoh ya. Ramalan-ramalan Nabi atau bukan ramalannya, nubuatnya Nabi terkait dengan peristiwa yang terjadi hari ini yang itu sudah disampaikan Nabi 15 abad yang lalu. Contoh misalkan hadis yang diawali dengan kana fi akhir zaman. Nanti di akhir zaman kata Nabi itu kharajan nas lil haji. Orang itu ketika keluar berangkat ibadah haji itu arba'atun asnaf atau
Kana fi akhir zaman kharjan nas lil haji arba'atu asnaf. Di akhir zaman kata Nabi, nanti orang itu ketika berangkat melakukan ibadah haji atau ibadah umrah itu akan terbagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Coba nanti kita kontekstualisasikan dengan peristiwa akhir zaman hari ini. Cocok enggak sabdanya Nabi ini? Yang pertama, salatinuhum linujha. Kata Nabi nanti di akhir zaman orang berangkat haji atau umrah itu adalah dari kelompok salatin. Salatin itu penguasa, atau bahasa ini yang paling gampang itu public figure. Jadi kelompok salatin ini itu nanti di akhir zaman kata Nabi ketika berangkat haji itu motivasinya adalah linujha, untuk memperbaiki nama diri, memperbaiki reputasi namanya. Ketika di negaranya itu sedang tersandung oleh satu kasus, public figure ini, kemudian dia berangkat ke Mekah untuk kembali untuk supaya nama baiknya kembali pulih, memperbaiki reputasi. Jadi anggota dewan atau eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif dan sebagainya, KPK, KPU, ya. Itu ketika di negaranya sedang bermasalah dengan persoalan-persoalan misalkan pidana, perdata, kemudian namanya sedang tidak baik-baik saja, itu berangkat ke Mekah, kemudian dengan harapan nanti reputasinya, nama baiknya itu kembali pulih. Hari ini kira-kira fenomena ini sudah mulai tampak belum? Mau tidak mau kita akui mulai tampak. Meskipun baru dalam tahapan fenomena. Saya sampaikan satu teori sosial Bapak Ibu. Dalam teori sosial itu ada tahapan. Yang pertama itu sesuatu yang baru tampak 1-2 belum banyak itu namanya gejala, simptom. Ketika gejala itu mulai agak banyak itu namanya fenomena. Ini teori sosial. Ketika fenomena ini semakin menjadi-jadi dan hampir semua bisa kita temukan di segala aspek itu namanya fakta. Gejala, fenomena, fakta. Nah hari ini salatinuhum linujha, para publik figur yang kemudian tersandung masalah di dalam negerinya, kemudian berangkat umroh dan haji, itu ingin memperbaiki nama baiknya, itu namanya fenomena. Dalam konteks analisis teori ilmu sosial. Belum fakta ya, kita sebut fenomena saja. Kalau gejala kayaknya sudah mulai banyak deh ya. Jadi kelasnya, levelnya di fenomena. Yang kedua kata Nabi, wa ulama'uhum lisum'ah. Nanti di akhir zaman itu ketika ada kelompok berangkat ibadah haji itu dari kelompok cendekiawan, alim ulama. Itu motivasinya adalah lisum'ah, supaya semakin terlihat wibawa ya. Anak buahnya semakin hormat dan mendapat apresiasi, wah lah kayak gitu. Hari ini mulai tampak enggak? Fenomena ya, fenomena. Kita belum bilang fakta, fenomena. Yang ketiga, wa atniya'uhum litijarah. Kata Nabi nanti di akhir zaman ada kelompok yang berangkat ibadah umrah atau haji itu dari kalangan agniya, kelompok-kelompok yang orang kaya ya. Itu niatnya adalah litijarah untuk bisnis. Bisnisnya itu bisa terjadi sebelum berangkat ke tanah suci atau ketika sudah suci. Maaf misalkan KPIA itu ya. Itu kan para pengumpul dana yang banyak agniya ya. Kemudian mengumpulkan para jamaah-jamaah itu, kemudian ada kental nuansa bisnisnya. Terjadi enggak, Pak? Hari ini mulai tampak terjadi dan meskipun itu fenomena. Orang kaya berangkat haji di sana bukan semata-mata haji tapi kulaan, Pak. Kulaan hambal, kulaan sajadah ya. Kulaan nomor sih karpet ya. Misalkan keramik itu enteng mungkin dikulak pisan, Pak. Berhubung keramik, granit itu abot ya. Nanti naik pesawat mesti itu udah. Yang keempat, wa fuqara'uhum lil mas'alah. Kata Nabi nanti di akhir zaman juga orang berangkat haji itu dari kelompok orang-orang tidak punya,
tetapi bisa berangkat haji, dan di sana justru jadi masalah. Backpacker ya Pak ya. Ya, itu kan modal nekat ya, bonek ya. Gak gue apa-apa sampai di Mekah, di sana malah ngusui keadaan, diobrai askar yang ada di sana itu. Kalau tidak gitu ya bawa proposal, kemudian keluar masuk instansi minta sumbangan. Nah itu lil fuqara il masalah. Jadi ada 4 kelompok itu, kata Nabi, kana fi akhir zaman. Ini fenomena. Nah, Nabi dalam konteks ini futurolog sejati. Ramalannya luar biasa, mulai tampak bisa dirasakan. Contoh lagi misalkan, riwayat Nabi, narasi yang dibangun dengan awal hadis misalkan, layakunanna min ummati, sungguh benar-benar akan ada di umatku itu, aqwamun, satu komunitas, yastahillunal khira, yang nanti akan menghalalkan zina, wal khamra, dan akan menghalalkan minuman keras, wal harir, dan akan menghalalkan pakaian sutra, wal ma'azifah, dan akan menghalalkan alat musik. Nah, agak serius, nanti seneng ya. Ada 4 kata Nabi nanti di akhir zaman itu, satu kaum, satu komunitas yang akan terjadi dengan demonstratif, yang kita haramkan, yang diharamkan oleh Allah itu kemudian dihalalkan oleh kelompok itu. Pertama, zina. Zina itu di kitab apapun, di hadis manapun, hukumnya adalah haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Tetapi nanti di akhir zaman zina ini dihalalkan. Yastahilunal khira. Coba hari ini sudah mulai tampak enggak Pak? Zina itu menjadi institusi yang kemudian bebas-bebas saja. Mulai kelihatan diformalkan dengan yang namanya lokalisasi. Di lokalisasi itu kan zina kan halal. Pokoknya bapak-bapak dari sana banyak uang ya, beli tinggal milik kan halal. Nah, ini satu forecast atau ramalan Nabi yang mulai tampak, dan ini sudah fakta, bukan gejala ya. Kalau orang yang menghalalkan zina dan kemudian sudah difasilitasi dengan lokalisasi tertentu, ini sudah menjadi fakta, bukan fenomena lagi, apalagi gejala. Kalau gejala itu sembunyi-sembunyi itu Pak, dan tidak tampak kelihatan orang banyak. Tetapi kalau sudah dihalalkan dan sudah menjadi fakta, itu sudah dibentuk satu bentuk sistem yang itu ada bagian maklarnya, ada bagian ada ya, seperalawan. Jadi itu. Yang berikutnya, Nabi itu membuat forecast atau ramalan, nanti ada satu komunitas yang menghalalkan khamr, yastahillunal khamra. Mulai tampak ya hari ini, dan tidak usah hari ini, sudah agak lama ya. Minuman keras itu dilegalkan dan menjadi halal dalam konteks sistem kenegaraan. Itu sudah sesuai dengan prediksi Nabi. Wa yastahillunal harira. Ada satu komunitas yang kemudian menghalalkan baju sutra untuk laki-laki. Dan yang keempat, wa yastahillunal ma'azifah, menghalalkan alat-alat musik. Saya tanya, alat musik itu halal atau haram? Yang keempat, Bapak-Ibu sekalian, ini agak debatable ya. Ini wilayah-wilayah ijtihadiyah. Wilayah-wilayah ijtihadiyah. Kalau misalkan Bapak Ibu tanya, Ustadz, apakah memang musik itu haram? Kalau berdasarkan hadis ini, bahwa kata Nabi nanti di akhir zaman, alat-alat musik itu dihalalkan. Mafhum mukhalafahnya berarti awal dasar hukumnya, alat musik itu kan haram. Kenapa Nabi kemudian ngomong benar-benar akan terjadi
di umatku itu satu kelompok yang yastakhiluna al-ma'ajifah, menghalalkan alat-alat musik. Tetapi dalam kajian sekian banyak ulama, itu yang keempat ini masuk dalam wilayah fiqhiyah atau ijtihadiyah. Kalau ada kelompok yang cara pandangnya itu letelek, hitam putih, maka mau tidak mau musik dan sekian banyak derivasinya itu adalah haram. Haram, tidak boleh tidak. Hitam putih, gelem gak gelem, alat musik dan semua ornamentasinya atau instrumennya yang mengitari musik itu hukumnya haram. Tapi ada kelompok lain membuat cara pandang yang agak moderat. Ya. Kalau alat musik itu dipakai untuk misalkan semakin bisa mendekatkan diri kita terhadap Sang Pencipta, maka hukumnya menjadi tidak haram lagi. Tapi kalau alat musik itu dipakai, kemudian melupakan nilai-nilai syariah, ibadah dan agama, maka dalam konteks itu alat musik menjadi haram. Tapi kalau alat musik dan nyanyian itu dipakai untuk hal-hal yang menjurus kepada kekhusyuan kita atau kedekatan kita terhadap nilai-nilai kebaikan, maka sepanjang itu pula alat-alat musik dan nyanyian diperbolehkan. Jenengan misalkan sebagai PNS ya, pas upacara hari besar nasional itu, kemudian hadirin dimohon untuk berdiri. Kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Teng 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 teng. Dengan dalam konteks ini itu kemudian haram, nggak bahaya kan? Indonesia tanah air, itu kan nyanyi Pak. Nah wilayah-wilayah itu kalau kita hitam putih maka ya haram, nggak usah nyanyi Indonesia Raya kan gitu. Sebentar belum buka layak jawab ya. Nanti layak jawab ya. Ulang baik. Nanti misalkan lagi kalau ibu-ibu ya perkumpulan apa gitu, organisasi apa ya, kemudian menyanyikan Maes Muslimat ya, atau Maes Fatayat atau Maes Aisyah kan gitu. Atau menyanyikan lagu Jalal Waton, atau menyanyikan Maes Sang Surya atau Muhammadiyah. Itu kan kalau jenengan coba Sapi dan Hayati, musiknya kan luar biasa itu. Sang Surya kan itu luar biasa. Makanya dalam hal yang keempat, yastakhilluna al-ma'azifa, menghalalkan alat-alat musik yang awalnya haram ini masih dalam wilayah ijtihadiyah. Saya mohon tidak usah diperdebatkan, tidak usah dijil-jilkan, cara pandang kita tinggal mau pilih yang mana. Kalau pilih yang haram tidak usah menyalahkan yang pilih halal, yang pilih halal tidak usah menyalahkan dan mengejek-ejek yang mengharamkan. Sudah final. Bapak Ibu sekalian, ini contoh narasi hadis Nabi yang menggambarkan karakteristik forecasting atau yang sifatnya meramal di masa depan. Dan itu hari ini semuanya mulai sudah bisa kita rasakan kebenarannya. Ada lagi misalkan narasi hadis Nabi yang bisa kita dapatkan di sini. Itu yang diawali dengan kata begini. Sayati ala ummati zaman. Yang itu kemudian dirangkai dengan satu kalimat yang sifatnya kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya kalimat bersyarat, kalimat konjungsi ya, konjungtif. Jika maka. Nabi itu juga ada sekian banyak riwayat mengatakan begitu dan hatinya sahih. Contoh misalkan, jadi ada hadis yang sifatnya itu kalimatnya bersyarat, jika maka, ida fa ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu. Kata Nabi, syadi ala ummati zaman, ida tukhidal fai udwalan,
nanti kata Nabi di akhir zaman, ketika apabila kekuasaan itu sudah dijadikan sebagai sesuatu yang sifatnya transaksional. Jadi Pak Asyik menjadi pejabat yang otoritatif, punya polisi untuk memindah-mindahkan anak buah, ya. Kemudian otoritasnya itu dipakai untuk transaksi terhadap anak buahnya. Kamu tak pindah ke sini, tetapi harus memberikan konsesi ini. Itu namanya kekuasaan sudah dijadikan sebagai alat transaksional. Idza tuhidal fai'u dualan wal amanatu maknaman, dan ketika amanah itu sudah dijadikan seperti maknaman ghanimah, harta rampasan. Kemudian wazakatu maghraman, dan ketika zakat itu sudah dianggap oleh sebagian besar masyarakat merugikan. Kita mengeluarkan zakat itu kita kemudian merasa rugi. Jadi nanti di akhir zaman ketika kekuasaan menjadi transaksional, kemudian amanah itu sudah dijadikan sebagai harta rampasan, kemudian orang berzakat itu merasa merugi, kemudian wa atau ayo julum atah. Ketika nanti di akhir zaman itu ketika lelaki-lelaki itu sudah mulai takluk kepada wanita-wanita. Jadi suami dalam konteks rumah tangga, suami sudah mati kutu, ya. Mati kutu itu apa? Ya, bertekuk lutut di hadapan istri tanpa reserve, ya. Kemudian pimpinan-pimpinan publik itu sudah dijabat oleh perempuan, dan kemudian anak buahnya itu laki-laki. Akhirnya yang laki-laki tidak punya bargaining position untuk pada yang perempuan. Wa atau ayo julum ra'atu. Wa ukuma ayo julum makhofata syari. Dan nanti di akhir zaman ketika kata Nabi, seseorang laki-laki itu dihormati bukan karena ilmunya tetapi karena kejahatannya. Paham ya? Jadi nanti di akhir zaman itu ada laki-laki, ada seseorang pribadi yang dihormati, ditakuti oleh orang lain itu bukan karena ketinggian ilmunya, kealiman ilmunya, tetapi takut karena kejahatannya. Kalau tidak hormat kepada dia, mesti tidak akan selamat. Akan diciduk dan diintimidasi oleh kelompok mafianya, kira-kira. Itu nanti di akhir zaman kalau sudah begitu. Kemudian, nah ini, wal qainatul ma'ajif. Nanti ketika di akhir zaman itu sudah mulai ada apa? Al qainatul ma'ajif itu gampangannya bidu-wanita yang menggunakan instrumen alat musik gitu. Itu sudah mulai menimbulkan birahinya para khayalah, para penonton, penyanyi dangdut lah ya. Kemudian di atas pentas dengan iringan dangdut koplo, kemudian artis yang joget itu luar biasa, penontonnya ngowoh ini ya. Kemudian muncul nilai-nilai apa itu, pikirannya traveling kemana-mana ya. Kalau sudah begitu itu terjadi di akhir zaman kata Nabi, ida bla 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 tadi itu, maka fal yataqibu indadalik, maka tunggulah saat itu ya. Kalau sudah begitu, fal yataqibu indadalik rihan khamra, Allah akan menimpakan apa, rihan khamra itu suhu dunia yang sangat panas. Wajal jalah, dan kemudian Allah akan menggampangkan terjadinya gempa bumi. Gempa bumi berarti konco-konconya ya gempa bumi, ya gunung meletus dan sebagainya. Nah ini hadis Nabi, Pak. Narasi yang dibangun Nabi yang sifatnya meramal masa depan 15 abad yang lalu, itu hari ini mulai tampak bisa kita rasakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kemudian terjadi banyak musibah,
gempa bumi, tanah longsor, kemudian panas yang tidak umum ya, sampai mencapai derajat 40 derajat itu, jenengan jangan kemudian cara pandangnya serba saintifik, jangan. Karena terjadi pergeseran lempeng bumi kan gitu ya. Itu memang betul saintifik. Karena terjadi apalah yang sifatnya geografis, geologis ya. Tapi sekali-kali lihatlah, tengoklah dengan cara pandang teologis. Melihat sekian banyak riwayat yang pernah disampaikan oleh Nabi, terutama hadis-hadis yang sifatnya forecasting tadi itu, atau meramal masa depan. Ternyata kita temukan, dan hadis itu sifatnya bersyarat, kalimatnya konjungtif. Jika sudah dilakukan bla 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 bla, maka Allah akan menimpakan bla 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 bla. Tadi ada sekian banyak persyaratan tadi itu. Yang paling kita ingat tadi adalah ketika bapak-bapak sudah mulai takluk terhadap ibu-ibu lah ini ya. Suami-suami takut istri ibu ya. Jenengan kalau sudah mulai melihat di rumah tangga jenengan, kok suami jenengan aman bentak takut saja, itu mempercepat Allah menimpakan musibah. Pengumuman bapak-bapak juga begitu. Ini ada istri saya ini. Saya sampaikan. Jadi kalau sudah ada gejala dalam rumah tangga yang paling kecil, skalanya lebih luas lagi, misalkan di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, provinsi, sampai di tingkat negara, itu kekuasaan ada di tangan wanita. Kemudian laki-laki itu sudah tidak punya bargaining position yang representatif, maka fal yataqifu inda dzalika hamra wa zalzalah. Maka tunggulah waktu itu Allah akan menimpakan, diantaranya adalah tanda-tanda bencana alam. Bapak Ibu sekalian, kata Pak Caca ini seneni bojo sitok pindah bojo sijine. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Itu bagian dari ikhtiar untuk menjadikan supaya Allah tidak gampang menimpakan musibah kan. Tadi Pak Caca mau menambah, monggo silakan. Ya, monggo. Ya, monggo. Haji rumah utama. Ya, betul. Raja Dangdut. Di saat diwawancara itu, dia mengakui memang musik haram itu setelah baca hadis. Umpama dulu sebelum digital, nah belum kita baca itu tidak ada tampil itu. Jadi karena tidak pernah baca hadis bahwa musik itu haram. Tidak, karena kita sudah baca hadis, tidak akan menjumpai nama. Ya, betul. Jangan baca berita Umar Yama hanya satu berita, ada berita yang lain tadi. Jadi Umar Yama itu pernah dipanggil MUI ya, ketika menciptakan lagu, bukan Qul Huwallahu itu ya, katakan Tuhan itu satu, kan di awalnya ada Qul Huwallahu ahad Allahu samad, kemudian ada intro musik masuk ya, yang kayak angin itu ya, wush, wush, la ilah, katakan Tuhan itu satu lah. Itu begitu ketua MUI mendengarkan liriknya lagu Umar Yama yang begitu itu, dan ada kalimat Qul Huwallahu ahadnya itu, bilang ya bagus ya, ciptakan lagu yang semacam ini sebanyak mungkin. Begitu. Itu ketua MUI waktu itu. Ketua MUI itu yang pasti hadis ini itu sudah sangat hafal ya. Layakulanna min ummati aqwam, akan benar-benar akan terjadi di umatku satu komunitas yastahilunal khira, yang akan menghalalkan zina, wa yastahilunal harira, menghalalkan sutra, wa yastahilunal khamra, menghalalkan minuman keras, wa yastahiluna ma'ajif, menghalalkan alat-alat musik, alat-alatnya. Kacamata ini kan alat ya. Kalau dibiarkan alat kan tidak ada hukumnya. Misalkan kacamata ini kacamata tembus pandang gitu ya. Biarkan begini tidak ada hukumnya. Tapi saya tak pakai nonton ya, orang mandi gitu ya. Itu baru hukumnya haram. Tapi kalau tak pakai lihat tulisan hadis-hadis begini, maka alat kacamata ini menjadi berpahala kan. Alat musik ya begitu. Bahkan saya pernah menyampaikan di forum ini, Nabi itu pernah merekomendasikan
alat musik yang namanya ad-dufuf rebana itu dalam ajang pernikahan. Jadi iklanu nikahakum waj'alud dufuf, iklankan, kabarkan nikah kalian dan selenggarakan di dalam masjid, waj'alul masajid, dan kemudian tabolah ad-dufuf, terbang atau rebana. Ini artinya bahwa di antara hadis yang lain Nabi itu boleh memakai alat musik, tapi tidak perlu diperdebatkan lah ya, tidak perlu diperdebatkan. Yang pasti kalau kita lihat di cantolan ayat Al-Qur'annya di surat Luqman itu, coba nanti dilihat ayat beberapa. Wa minan nasi mayyas tari lahwal hadisi liyudillu ya an sabilillahi bighairi ilm. Itu ayat yang jelas-jelas menjelaskan bahwa kalau di antara sekian banyak aktivitas hidup kita itu kita bikin sia-sia, maka itu diharamkan. Dan sia-sia itu akan menyesatkan kita di jalan Allah, itu tidak diperbolehkan. Di antara instrumen yang bisa menjadikan kita itu sia-sia dan jauh dari Allah itu kan memainkan alat musik. Ya sudah usah dipungkirilah kita itu kalau main gitar ya Pak ya. Maaf ya. Kemudian di pinggir jalan bersama dengan teman-teman, itu banyak madarnya atau manfaatnya? Mesti banyak madarnya. Tetapi itu satu sisi. Sisi lain, misalkan main gitar, kemudian kita menyanyikan lagu-lagu religi, lagunya Bimbo Tuhan. Tuhan tempat aku itu menambah nilai-nilai rohani kita, maka dalam konteks itu gitar menjadi diperbolehkan. Sekali lagi, musik adalah wilayah ijtihadiyah, wilayah fiqhiyah yang itu terbuka peluang untuk saling memberikan alasan masing-masing. Itu saja saya ya. Oke. Sekap waktunya. 6 menit lagi, alhamdulillah kita malam ini belum masuk tambahan hadis ininya tadi ya. Tapi prolognya terlalu panjang. Tapi penting ya, bahwa ternyata di antara sekian narasi hadis Nabi itu tidak melulu membahas tentang hal-hal yang terjadi masa lalu untuk umatnya hari ini. Tetapi juga ada sekian banyak hadis yang memprediksi sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh-contohnya tadi itu diawali dengan kana fi akhir zaman, saya di ummati akhir zaman, atau layakulanna min ummati tadi. 3 contoh hadis forecasting atau meramalnya Nabi di masa depan itu hari ini mulai bisa kita rasakan. Dan hadisnya bisa kita jumpai di Mukhtarul Ahadits ini. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tambahan kajian kita di malam hari ini. Sekali lagi saya mohon tidak usah diperdebatkan terkait dengan musik tadi itu yang ramai di media sosial itu. Yang jelas posisi kita bahwa musik kalau jenengan yang pilih haram dia monggo, kalau yang pilih halal dengan beberapa pertimbangan juga monggo. Tetapi la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minkum. Jangan gampang mengolok-olok satu kelompok dengan kelompok yang lain yang kebetulan tidak sama. Meskipun akidah kita sama, gara-gara beda musik, bermusuhan itu no way, tidak kita inginkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.